Itu Ya, waktu, gimana Mas? jadi gini, sekitar tahun 84. Iya. Waktu itu saya masih baru tamat sekolah. Hmm. Saya masuk FTUI tahun 77. Iya. Tamat tahun 84. Iya. Ya nggak terlalu pinter lah, 7 tahun sekolah. Kira-kira setelah NKK-BKK lah itu ya. Pada saat itu pinjam uang ke bank, Iya. khususnya di Jakarta, itu pakai girik aja bisa. Bisa pakai girik ya. Pakai girik. Oh. Pakai girik bisa. Iya. Di Jakarta lo ya. Iya. Pakai girik bisa. Iya. Pakai girik bisa. Mhm. Ya. Tanpa ada bangunan, apalagi sertifikat. Mhm. Ya. Mhm. Pada saat itu tahun 84 mulai namanya Pakto 27 kira-kira. 27 Oktober tahun 84. Mulai tumbuh bank-bank swasta, antara lain kalau kita ingat ada Bukopin, ya dimodernisasi. Terus apalagi lah, banyak lah bank-bank swasta itulah. Kalau yang mulai 79 apa tuh? Lain lagi itu mah. Kabar perbankan itu atau keuangan itu bukan mulainya tahun 79 Mas. 79, ya mungkin tahun 9. Tapi yang jelas waktu mulai kita pangan, swasembada pangan itu loh. Iya. Nah, waktu itu pakai girik nggak apa-apa. Singkat cerita, menjelang krisis moneter, bukan krisis politik, kan krisis moneter tuh 97. 98. Enggak, 97 Iya. bulan Juni. Ya. 97, bukan krisis politik, krisis moneter kan, Krismon. Iya. Yang bank-bank mulai pada ditutupin tuh. Iya kan? Krismon 97. Itu Juni ya, 97, saya masih ingat. Itu mulai udah rontok banknya setelah adanya BPPN. Ya. Bank seolah-olah memperketat cara memberikan pinjaman. Harus ada bangunan dan sertifikat hak milik. Itu yang diterima sama bank. Iya kan? Tetapi jangan lupa ada impresnya wakil presiden saat itu tahun 2002. Itu yang paling penting. Punya yang disebut konglomerat hitam, pada ya Mr. Pak Harto sendiri juga bilang begitu, ya nggak ditapos. Ya? Release and discharge. Release and discharge. Ya, cuman bayar 10%. Mulai salah kalau dibilang 9 naga, karena naganya nggak kelihatan. Iya kan, itu naga nggak ngerti apa, nggak ngerti belatung, kita juga nggak ngerti lagi. Balik ke sini. Disitulah mulai secara bertahap, secara murni dan konsekuen. Secara murni dan konsekuen, mafia tanah tumbuh. Secara murni dan konsekuen. Saya ambil istilahnya Pak Harto. Iya kan? Azas tunggal. Ini azas mafia. Ini azas mafia, ya. Ya sekarang ya begitu dikasih Covid, ya nggak bisa balik uangnya. Nggak bisa balik. Sebab kalau balik langsung kena pajak. Iya kan? Langsung kena pajak. Ya kabur aja seorang-orangnya. Apalagi ditambah namanya teknologi 4.0.
Iya kan? Iya, iya. 4-0. Itu teknologi 4-0, tidak ada balik lah ceritanya. Jadi kalau Mas lihat sebenarnya nih Heeh. kedaulatan rakyat atas tanah kalau yang dibilang sama Buya Syafi'i Ma'arif, nah ini perlu dikonfirmasi lagi tapi ya 80% itu milik asing, 13% milik konglomerat, cuman 77% lah yang direbutin oleh 250 juta orang. Itu satu. Kemudian yang kedua, itu sekarang mulai banyak sadar bahwa persoalan yang paling konyol di persoalan perampasan tanah ini dan ribut-ribut ini di pendaftaran katanya Mas, karena statselnya negatif. Mereka itu bikin bikin pagar yang kesannya kalau terjadi kesalahan pada pendaftaran tanah tuh pemerintah nggak tanggung jawab. Oh iya benar. Gitu. Nah, balik maksud saya terus sedikit lagi pertanyaannya. Apa nggak makin bahaya nih kalau di 2024 kemudian nanti dijadiin stetsel positif gitu kan, tetapi tanah-tanah masyarakat atau tanah adat dan lain-lain nggak didaftar itu jadi tanah negara. Kalau lihat statementnya Buya Ma'arif ini, apa tidak mempermudah negeri ini kehilangan tanah jadi Indian sama aborigin? Gimana Mas? Oh kalau menjadi Indian sama aborigin saya ngelihat enggak. Oke. Ya, enggak. Kalau aborigin orangnya dikit. Iya kan? Aborigin orangnya dikit. Orang Indian juga orangnya dikit. Kalau orang Indian kan waktu itu kesadaran orang Barat pindah mengungsi. Itu kan kesadaran begitu juga orang ini Australia. Kalau kita kan enggak. Kalau kita kan memang di sini. Oke. Tunggu dulu. Oke. Tidak di situ soalnya. Iya kan? Ini namanya ngadu domba. Lagunya Oma Irama. Yang gimana tuh Mas lagunya Mas? Iya kan? Lagunya gimana Mas? Adu domba. Nah kayak gitu. Elit yang adu domba sudah tidak ada cerita lah. Nah masalahnya sekarang itu justru dari cerita yang ekstrim aborigin dan Indian itu kan Mas tahu pemilik tanah di negeri ini kan harusnya orang-orang sini kan. Oh iya. Dan yang punya, artinya siapapun lah yang tinggal di negeri ini gitu kan, maupun sukunya dari mana, agamanya apa gitu kan, berbaik berusaha di sini, bangsa ini kan terbuka gitu kan, karena Allah Subhanahu Wa Taala juga bilang bahwa dunia itu manusianya berkaum-kaum kan. Nah tapi maksud saya gini nih, Mas pernah detil mempelajari kenapa tanah-tanah itu dulu yang bagi-bagi Belanda dengan Eigendom. Nah, apakah ini tidak akan terulang lagi nanti kayak begini gitu kan? Udah pernah terjadi itu. Loh, kalau Belanda lebih baik. Gimana Mas lebih baik gimana? Kan gini, Belanda itu belajar hukum itu di sini. Karena waktu kita dijajah Prancis melalui Danlas, namanya tanam paksa itu. Inggris tanam paksa. Yeah. Kan selalu trias politika. Kita nggak trias politika. Kita trias politika plus. Ya karena ada hukum adat lebih duluan di sini. Jadi trias politika plus hukum adat. Iya. Nah, terus jadi gimana dong nanti ke depan nih kalau tapi kan dulu walaupun Belanda yang katakanlah belajar hukum, cuman kalau lihat begitu kan kedaulatannya menjadi kedaulatan Belanda yang bagi-bagi, bukan kedaulatan sultan, kerajaan, bangsawan dan yang lain-lain di tempat ini. Kalau dulu kedaulatannya kedaulatan Belanda. Kalau sekarang kedaulatan partai. Kedaulatan raja. Kedaulatan bupati, kedaulatan itu kan kira-kira gitu kan? Iya. Sekarang partai pemilu 99 lah. Kita belajar dari pemilu 99. Mana partainya ada lagi? Udah nggak ada. Kan nggak diubah. Iya kan? Kan nggak ada, cuman nggak ada yang milih. Iya kan? Nah kalau masuk ke partai ngomong kedaulatan Mas, itu kalau dilihat kan orang yang ada di anggota DPR sekarang di tingkat 2, 1 maupun pusat di periode sebelumnya kan belum tentu ada di partai itu. Ya pasti. Nah, kemudian juga pengurus partainya tuh jarang yang
ikutan mulai didirikan sampai partai itu besar, tapi rata-rata cuma ganti-ganti aja. Itu gimana jadinya, Mas? Itulah yang disebut oligarki. Hmm. Oligarki politik. Hmm. Terutama di tingkat 2. Hmm. Iya kan, di Iya, tingkat iya. 2. Karena namanya apa namanya? Kedaulatan itu kan bukan. Apa? Apa ya itu namanya itu? Otonomi daerah. Oh. Otonomi daerah kan adanya di tingkat 2. Oke, jadi Kecuali Jakarta loh ya. Oke. Nah, sekarang kalau lihat kita di sini gitu kan situasinya begitu, kemudian Mas tadi mulai dari tahun 80-an girik aja boleh gitu, artinya kan saling percaya itu tinggi gitu kan. Kemudian sekarang aja kalau dengar ceritanya Robert, Rusli dan yang lain-lain gitu kan, sertifikat hak milik aja bisa diputar balik kan gitu. Terus pasti ya. terus kemudian juga orang nggak pernah jual bisa muncul sertifikat, kemudian juga mengalahkan di pengadilan. Gimana dong jadinya ke depan nih kalau dilihat kayak begini? Makin nggak pasti, makin nggak adil gitu kan. Harus ada jalan keluar buat negeri ini, Mas. Ya pasti. Gimana, Mas? Ya ini yang nggak gampang, tidak mudah. Tapi kita mulai dari ininya, kasusnya Pak Robert dulu lah. Khususnya lingkup kecil di Universitas Indonesia, yang kebetulan Menteri Keuangannya UI, Kepala BPN-nya juga dari UI, Ketua Iruninya juga anak hukum, ya, ya, dia mereka lah yang bisa. Direksi bank juga banyak yang UI, ya kan gitu kan? Iya. Nah, ini soal kesadaran. Jadi kalau menurut Mas Bagus, kasusnya Pak Robert itu nggak boleh dibiarkan dia sendirian, apalagi sampai nggak selesai ya. Karena kalau itu nggak selesai, itu sebetulnya cacatnya luar biasa buat negeri ini. Gimana, Mas? Yang disebut selesai itu apa? Artinya tuntas lah persoalan ini, kebongkar dan tuntas. Tuntas itu artinya Robert dapat keadilan, kemudian negara juga memahami dan menyelesaikan kenapa rekayasa-rekayasa seperti itu bisa terjadi di masa lalu. Gimana? Karena sifatnya sudah uang, itu dilelang negara. Pertama kali Pak Robert harus diganti uangnya. Beberapa kali ada kerugian imaterialnya juga mesti dibayar, karena imaterial itu material. Ya bukan imaterial lagi, itu sudah material. Kalau imaterial kan pemilu tuh imaterial lah, iya kan? Kalau pemilu tuh, jadi maksudnya menang pemilu tapi nggak bisa jadi presiden gitu. Iya kan? Wah, gua menang gitu kan, tapi diumuminnya 7 bulan kemudian. Nggak bisa dieksekusi. Itu imaterial kerugiannya. Kalau itu bukan ditipu, namanya sial ya. Iya, apes. Iya kan? Jadi di Indonesia ini bisa jadi orang menang pemilu apes nggak jadi presiden. Iya kan? Nah, tapi kalau Robert nggak bisa begitu ya. Nggak bisa begitu. Ada pembandingnya lagi. Kalau itu kan, misalnya Setia Novanto nih yang sudah masuk penjara, iya kan? Nah, itu setimpal lah dengan iktp, dengan ini segala macamnya, itu udah setimpal lah. Itu material kan? Kesalahan di material ya di penjara, kan gitu. Iya. Berbanding terbalik dengan Robert. Pak Robert. Jadi material. Iya kan? Iya. Artinya Pak Robert bisa habis usahanya, kemudian yang dulu dicita-citakan itu material. Nggak jadi, gitu kan? Jadi haknya harus dikasih. Yang salah harus di Setia Novanto kan gitu aja. Oh benar. Itu yang disebut adil. Adil tuh begitu ya? Adil begitu. Iya benar. Berarti harus begitu, Mas. Harus begitu. Nggak bisa cuman, waduh mohon maaf ini pemerintahan masa lalu, jadi mohon dimaafkan, Pak Robert ikhlas, itu nggak benar tuh ya kalau gitu. Oh itu kayak ucapan selamat itu lebaran, kalau cuma begitu doang. Jadi kalau Mas sekarang sebagai alumni UI, kemudian juga aktivis yang banyak melahirkan orang-orang digerakkan, lihat situasi seperti ini, gimana pandangannya Mas nih? Kok kelihatannya sama-sama UI semua, kan Pak Sofyan juga banyak diketahui sebagai orang yang
beriman gitu, rajin beribadah, nggak aneh-aneh. Bruce Rian Mulyani juga orang yang lurus, yang baik gitu kan. Kemudian juga Ketua Iluni UI kan orang yang baik, yang bener hukum juga gitu kan. Tapi kalau dilihat Robert belum selesai-selesai, di mana nih kira-kira ini kendalanya? Apakah informasinya nggak nyampe karena belum duduk satu meja, atau ada yang distorsi, atau ada yang maksa karena ini kan ada kekuatan gede di uang, kemudian di proses pemilu dan lain-lain lah, politiknya kayak begini. Gimana Mas? Kalau ini mudah-mudahan bukan distorsi ya, karena sekarang sudah keterbukaan kan, ada namanya sosial medianya kuat kan? Iya. Ya, sosial media kuat, ya kan. Mudah-mudahan bukan distorsi, tapi memang ini harus sering digaungkan oleh teman-teman UI atau khususnya FKMTI, ya, harus sering diinikan supaya mata batin. Oh, mata batinnya biar kebuka ya. Karena gini Mas, saya dapat informasi kemarin dari teman kita juga gitu kan, Bang Hairul, yang menyatakan Pak Sofyan Djalil itu terkesan mendapatkan informasi bahwa Pak Robert itu kalah di pengadilan. Padahal kan kalau dilihat amar keputusannya itu menyatakan bahwa lelang negara 388 yang sesungguhnya tidak pernah ada di Kementerian Keuangan gitu kan, itu tidak berkaitan dengan sertifikatnya Pak Robert 139. Dan kalau diperdalam itu kan tanahnya letaknya beda gitu kan, nomor giriknya beda, lokasinya beda. Dan juga di berbagai surat yang lain juga menyatakan bahwa perusahaan Summarecon itu pernah membeli tanah itu kan. Jadi maksud saya dengan ketelitian dan pengalaman serta keprihatinan yang luar biasa dulu pernah dialami Pak Sofyan Djalil sampai jadi ketua Iluni juga kan, kan nggak masuk akal kalau dia bisa kena disinformasi seperti ini gitu. Atau ada hal yang membuat Pak Sofyan Djalil itu nggak ngajakin ketemu Pak Robert aja, kan sama-sama di UI dulu. Pak Robert malah lebih senior, 75 tahun. Gimana Mas? Jadi ini kan persoalannya kan mudah. Ini kan persoalan keputusan. Iya. Keputusan negara. Yang bisa itu memang hanya presiden. Ya. Tahapannya jelas. Menteri Keuangan dengan Ketua DPR lah memberikan informasi ini kepada Bapak Presiden. Karena Presiden itu punya namanya undang-undang darurat. Keputusannya ini darurat. Ya. Pak Robert minta ada angkanya. Iya kan? Ada angkanya kan? Kita udah lupain deh urusan Pak Robert. Pengusaha lain yang dapat relaksasi. Nggak beres urusan Pak Robert, nggak ada tuh relaksasi. Nggak beres, nggak ada tuh relaksasi. Gampang, nggak ada tuh relaksasi. Iya. Karena gini Mas, kalau dilihat dulu bukan dulu lah, mungkin tahun lalu kali ya, yang orang Lampung tuh ibu-ibu nangis sampai pingsan-pingsan megang kakinya Pak Presiden gitu kan. Kemudian terdapat info di berikutnya itu tidak terjadi penyelesaian, alasannya sporadik gitu kan. Padahal kalau dilihat kita secara lebih dalam dan terbuka, orang-orang Dayak di Kalimantan mana punya sertifikat tanah? Nggak ada. Di Papua mana ada gitu kan. Nggak ada. Nah terus kemudian jadi tadi juga kita lihat di awal bahwa persoalan yang paling mendasar itu sebetulnya di pendaftaran tanah. Ini kan sebetulnya bukan urusan di rakyat kan. Iya kan, harusnya. Keputusan darurat, darurat itu adanya di presiden. Nah benar, jadi kelihatannya Mas, kalau semua ini ke presiden, dalam artian bahwa ini harus menyelesaikan sekaligus ke depan, kan gitu ya Mas ya? Persis. Oke, nah kemudian pertanyaan berikutnya nih, dengan cerita seperti ini, itu gimana juga presiden supaya tahu bahwa one map one policy itu penting tapi itu teknis. Nah karena tadi balik lagi nih,
ini kan kalau kita lihat lebih dalam lagi persoalannya itu adalah di pendaftaran tanahnya. Terus kemudian ada kesan seperti pemerintah itu atau petugas atau penanggung jawab itu yang bisa jadi oknum itu tidak bertanggung jawab dengan alasan stetsel negatif tadi kan. Nah kalau mau dibikin positif nanti dimain di iniin, disertifikatin semua. Kalau ada yang bobol ini kesan nih seakan-akan negara yang harus ganti, negara lagi yang bobol gitu kan. Nah gimana ini kita bicara kedaulatan dalam jangka ke depan ini supaya ini didudukan sebagaimana mestinya gitu, nggak jadi hal-hal yang teknis. Karena kalau menurut saya Mas, negara kalau tanpa tanah kan nggak ada negara. Gimana Mas? Ya balik lagi memang susah ya. Tadi balik-balik lagi sana. Jadi tadi secara teknis itu Menteri Keuangan dan Menteri BPN, ATR BPN, dua itu. Tetapi Presiden itu punya kaki yang namanya mata dan telinga. Itu namanya BIN. Iya, itu iya. mata Kaki dan telinganya. Telinganya tuh itu. Iya. Menyentuh nuraninya itu BIN. Iya. Berarti ini persoalan nurani bangsa ya. Ini nurani bangsa. Jadi nggak usah khawatir, Bapak Presiden harus kita jaga ya. Bapak Presiden dan Wakil Presiden harus kita jaga. Benar, karena itu. Dan BIN di sini kan sudah urusan COVID kan BIN tuh. Iya. Ya, karena di tiap departemen tuh ada BIN-nya. Pasti itu. Iya. Karena ini kalau di BIN mungkin deputi 4 ya. Deputi 4 itu ekonomi urusannya. Kalau itu menjadi ekonomi ya. Ya kasih tahu aja. Melalui Menko Polhukam juga bisa. Tapi intinya nih kita pertajam lagi, jangan sampai ceritanya Pak Robert itu cerita orang menang pemilu tapi nggak bisa dieksekusi gitu ya. Wah, gue menang, tapi nggak bisa dieksekusi. Nggak bisa dieksekusi. Nah, udah gitu hasil keputusan Mahkamah Agungnya dipajang aja, terus ditaruh di tembok. Ya kan? Jadi Pak Robert itu jangan sampai kejadian semua berkas-berkas yang dibeli dari kantor lelang negara itu yang dulu harganya 600 juta beserta 10 dokter dari UI itu karena Pak Robert marah dengan keadaan ini dan ternyata pemerintahan tidak mampu menyelesaikan, ujungnya Pak Robert cuman menyimpan itu di figura gitu kan, ditaruh di rumahnya sebagai bagian daripada pajangan. Itu jangan sampai terjadi ya Mas ya. Itu sesungguhnya sangat menyakitkan buat negeri ini. Gimana Mas? Setuju itu? Setuju banget. Oke, kalau gitu berarti balik lagi nggak ada pilihan lain ketika ternyata ini tidak selesai-selesai, maka semoga Pak Jokowi ya yang melihat ini dan bisa ngambil alih persoalan, karena kenyataannya sudah disampaikan kemana-mana sepertinya buntu gitu ya Mas. Oke Mas, mudah-mudahan didengar nih hari Jumat yang barokah gitu kan. Artinya untuk Pak Robert yang hari ini lagi dioperasi matanya juga. Tanggal 2 Muharram. Tanggal 2 Muharram juga gitu kan. Iya kan? Tanggal 21 Agustus tahun 2020 gitu kan. Mudah-mudahan jalan yang baik lah ini bisa nyampe ke Bapak Presiden. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Salam.